Salam sehat untuk kita semua. Kami kelompok 1 kelas 2C Prodi PPKN akan membahas tentang pengertian iptek, manfaat iptek, dan contoh penggunaan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Saya Karisima Frustika Makulunisa sebagai moderator. Saya Hardis Lingga Banat. Saya Diki Kause. Saya Sinta Febriani Banani. Saya Miriam Sila. Saya Indri Yolanda Ikinadu. Saya Merlin Kesha Talaka. Saya Yani Terkena Kontes. Baik, saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu pengertian iptek. Iptek merupakan akronomi dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang kerap digunakan saat membahas mengenai perkembangan teknologi atau adanya perkembangan suatu disiplin ilmu. Iptek sendiri terjadi karena adanya globalisasi, kemajuan di bidang ini untuk membantu kehidupan manusia. Iptek sendiri memiliki beberapa manfaat dilihat dari sudut pandang kebutuhan manusia di zaman modern. Ada 5 manfaat. Yang pertama, dapat menjangkau komunikasi yang lebih luas dan lebih cepat. Kemudian yang kedua, memudahkan untuk mengakses informasi. Yang ketiga, dapat belajar secara daring lewat platform pendidikan. Kemudian yang keempat, dapat membuka bisnis online yang cakupannya lebih luas. Dan manfaat yang terakhir adalah masyarakat tidak perlu susah mencari atau membeli barang karena dapat membeli secara online. Demikian dari saya. Berkirim pesan sekarang sudah dapat diakses untuk hal seperti adanya media sosial, lapak online, untuk berjualan dan mengakses informasi. Mengingat sekarang adalah zaman yang serba cepat. Tidak hanya itu, kita sebagai mahasiswa tentu memerlukan sumber untuk belajar. Sekarang buku pun tersedia secara online yang memudahkan kita belajar dan Contoh-contoh manfaat iptek dalam kehidupan modern saat ini. Yang pertama, dalam sejarah air bah dengan jelas bahwa Allah memerintah Nuh membuat kapal untuk menyelamatkan ia dan keluarganya dari akibat kebinasaan dan kebobrokan moral dunia saat itu. Dimensi ruang kapal dan ataupun bahan telah ditentukan oleh Allah. Yang kedua, ketika Musa diperintahkan Allah untuk membuat kemah suci, Allah sendiri telah menjadi arsitek yang menyusun ruang-ruang, dimensi dan bahan untuk membuat kemah suci tersebut. Yang ketiga, tentang bait suci dan istana yang dibangun oleh Salomo. Dari contoh di atas dapat kita lihat bahwa Allah tidak pernah menghalangi ataupun menutup segala perkembangan iptek. Kita pun melihat contoh-contoh ini bahwa setiap teknologi selalu dikaitkan dengan keselamatan dan maksud Allah terhadap manusia dan dunia. Seni adalah bentuk ekspresi dari perasaan manusia yang di dalamnya mengandung unsur keindahan dan bentuk ungkapan yang bersifat nyata. Seni dalam bahasa Sanskerta adalah seni yang berarti persembahan, pemujaan, dan pelayanan. Kemudian seni memiliki hubungan yang erat dengan keagamaan. Kemudian kita lihat manfaat seni. Manfaat yang seni yang pertama adalah sebagai ungkapan perasaan seniman sebagai seorang manusia. Artinya memiliki emosional yang dimaksud ialah marah, sedih, gelisah, dan sebagainya. Kemudian
kemudian yang kedua ialah sebagai media hiburan, dan yang ketiga ialah sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan fisik. Saya akan melanjutkan materi yaitu 4 media arsitek dan bentuk nilai estetika. Di sini setiap ruang yang diberi sentuhan seni, baik dari hiasan pada aplikasi dinding secara langsung atau dari hiasan dinding seperti lukisan dan sebagainya. Yang kelima, bentuk media informasi dan berita. Melalui seni kita dapat memberikan informasi tertentu yang ditunjukkan kepada beberapa orang melalui media. Dan yang keenam, media keagamaan atau kepercayaan. Di sini kita ketahui bahwa sebenarnya media keagamaan atau kepercayaan merupakan fungsi utama dari seni itu sendiri. Seni dalam media keagamaan dapat dilihat dari upacara-upacara adat, upacara pernikahan, ritual keagamaan atau kepercayaan, dan lagu-lagu religi. Yang ketujuh, media pembelajaran atau pendidikan. Dalam mengembangkan seni dalam proses pembelajaran dan akan menjadi pembelajaran semakin menyenangkan apabila hal tersebut dikaitkan dengan media pembelajaran sehingga dapat menyenangkan dan dapat tidak membosankan bagi seorang pelajar. Yang kedelapan, media kesehatan atau pengobatan. Sebagaimana pengobatan dalam seni, meskipun dalam kajian, tetapi seni sudah banyak dipercayai mempunyai fungsi atau untuk menjadi alternatif penyembuhan. Dan yang kesembilan, fungsi guna. Di sini seni dapat diaplikasikan pada benda-benda yang memiliki fungsi guna. Contohnya pintu, kursi, ukiran pada pintu sebagai media motif. Dan yang ke-10, media rekreasi. Pada saat ini kita ketahui bahwa banyak sekali tempat-tempat rekreasi dimanapun tempatnya, dimanapun lokasinya, yang saat ini banyak sekali dijadikan tempat rekreasi karena memiliki nilai seni. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan contoh seni dalam bidang keagamaan. Karya seni sebagai pesan budaya atau keagamaan. Contohnya kaligrafi, busana. Seni yang digunakan untuk sebuah upacara yang berhubungan dengan upacara, kelahiran, kematian, atau pernikahan. Catatan Alkitab tentang penciptaan memasuki kita satu-satunya dasar yang valid untuk pemahaman yang benar tentang asal, fungsi, dan penjelasan tentang seni. Seni bukan kebetulan proses evolusi. Ini adalah bagian dari citra Tuhan di mana manusia diciptakan. Manusia sebagai pembawa citra diberi mana budaya dalam Kejadian 1 ayat 8-9. Seni manusia dimaksudkan untuk menjadi bagian penting dari ketaatan dan kesenian Kristen harus pada waktunya mencerminkan ciptaan asli dalam segala keindahan bentuk, ukiran, lukisan dalam kabinetnya. Contohnya, Daud menuliskan mazmur yang menyerapkan penciptaan dengan menggunakan duit puisi, lagu, dan musik instrumen. Mazmur 8 ayat 19 dan lain-lain. Penciptaan adalah contoh lain dari tampilan arsitek keindahan ciptaan tersebut. Penciptaan saja memberikan kita dasar yang valid untuk menjelaskan asal, kebenaran, fungsi, dan diversifikasi warna. Teori evolusi tidak pernah bisa menjelaskan mengapa seekor sapi hitam akan makan rumput hijau dan menghasilkan susu putih. Orang Kristen tahu bahwa warna
saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang ayat-ayat Alkitab yang menyangkut dengan iptek. Nah, bagaimanapun iptek tetap hal yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia perlu menyelaraskan antara kehidupan agama dan iptek. Hal ini seperti yang dikatakan Albert Einstein bahwa ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Dalam menggunakan iptek, hendaknya kita sebagai orang Kristen tetap melandaskan dengan firman Tuhan. Berikut beberapa ayat Alkitab tentang iptek. Yang pertama adalah Kejadian 1 ayat 28 yang berbunyi demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala bintang yang merayap di bumi. Nah, dalam menggunakan iptek, kita perlu mengingat terlebih dahulu tujuan penciptaan Tuhan. Nah, di sini kita diciptakan untuk beranak cucu, bertambah banyak. Allah menciptakan kita untuk dapat memenuhi bumi, menaklukkannya. Nah, kita harus dapat berkuasa atas segala yang ada di bumi. Ini mengapa iptek dibutuhkan oleh setiap manusia. Iptek membantu kita untuk lebih memahami dunia ini agar kita dapat berkuasa atasnya. Dengan adanya iptek, kita dapat mengerti dunia ini dan membuat kita lebih baik. Yang kedua adalah Keluaran 35 ayat 30 dan 31. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjukkan Betseda bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nah, di sini Allah menciptakan manusia dengan pengertian dan pengetahuan. Hal ini membuat manusia menjadi ciptaan Allah yang paling berharga dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan. Pengertian dan pengetahuan ini diberikan untuk memenuhi tujuan penciptaan Allah, yaitu berkuasa atas bumi, seperti yang sudah ditertulis dalam ayat Alkitab tentang iptek sebelumnya. Namun kita pun harus berhati-hati dalam pengertian menguasai bumi. Berkuasa atas bumi bukanlah hal yang sembarang. Saya akan membuat kita terjerumus dalam dosa. Yang berikut adalah ayat Alkitab selanjutnya, yaitu Amsal 1 ayat 7 yang berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat Alkitab ini menunjukkan bahwa awal mula penggunaan iptek haruslah rasa takut akan Tuhan, sesuai pengertian takut akan Tuhan seperti yang sudah dikatakan pada ayat Alkitab tentang iptek sebelumnya. Kita harus menambah ilmu dengan iptek, namun semua itu harus bisa kita dapat ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Dengan rasa takut akan Tuhan, tidaklah mungkin bagi kita untuk menyalahgunakan penggunaan iptek di kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya adalah Ibrani 13 ayat 8 yang berbunyi, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nasihat ini dari Paulus dalam ayat Alkitab tentang iptek mau mengingatkan kita bahwa selalu ada perubahan dalam iptek. Iptek dapat berkembang menjadi semakin baik ataupun semakin buruk. Suatu saat mungkin menjadi semakin buruk. Tidak dapat lagi kita memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia akan ilmu pengetahuan maupun kebutuhan lainnya. Nah, di sini Paulus ingin mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa menguntungkan hidup kita sepenuhnya pada iptek, tetapi gantungkanlah hidup dan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang,
bahwa sampai selama-lamanya Tuhan akan tetap sama seperti Tuhan yang kita kenal saat ini. Sekian materi saya kembalikan